Assalamualaikum kakak-kakak level 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi pada pertemuan Rukun Islam atau pada materi PAI Pendidikan Agama Islam bab Rukun Islam pertemuan kedua. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. One, ready, two, sit down nicely. 3. Be quiet. 4. Let's pray. Hands on pray and bend my head. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Dan selanjutnya yuk kita perhatikan peraturan PJJ. Yang pertama, kakak-kakak harus duduk dengan tegak. Jadi duduknya dengan baik ya kak. Dan selanjutnya kakak-kakak mengatur jarak pandang dengan handphone atau laptop kakak. Jangan terlalu dekat untuk kesehatan mata kita. Dan selanjutnya mohon menyiapkan alat tulis dan buku paket pada pelajaran ini. Dan yang terakhir, mohon menyimak dengan baik ya kak. Terima kasih. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi Rukun Islam. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayar zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Pergi haji bila mampu. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama yuk. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, berpuasa. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Nah, sekarang yuk kita review satu-satu rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah dan syahadat rasul adalah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat hukumnya wajib bagi umat Islam. Berdoa menyembah Allah adalah tanda syukur atas pemberian Allah. Dan selanjutnya adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Nah, zakat itu kak artinya sendiri bersih. Nah, manfaat dari zakat itu adalah membersihkan diri kita maupun harta kita. Nah, di sini ada 2 tipe zakat, yaitu ada zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah yang kakak-kakak ketahui bahwa diberikan ketika bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya ada zakat harta. Zakat harta artinya setiap harta kita itu ada hak orang lain. Oleh karena itu 2,5%-nya kita zakatkan. Tapi sesuai dengan ukurannya ya kak. Nah, sekarang waktunya kita menonton film tentang zakat. Disimak dengan baik ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan Ramadan, kita tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita juga diwajibkan untuk meluangkan harta kita untuk orang kurang mampu dalam bentuk zakat fitrah. Namun tahukah teman-teman bagaimana awal mula kewajiban tersebut disyariatkan dalam Islam? Pada masa Nabi, zakat fitrah tidak serta-merta diwajibkan di bulan Ramadan. Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhammad telah 3 kali mengalami Ramadan, yaitu dimulai dari Ramadan tahun ke-41, kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 Masehi, hingga Ramadan tahun ke-53, dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 Masehi.
Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah bagi kaum muslimin. Demikian juga dengan Idul Fitri. Perintah zakat sendiri memang ada, namun belum ada ketentuan. Penjelasan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir pada ayat 20 surat Al-Muzammil, yakni dirikanlah sholat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum jelas dengan rinci kecuali hanya di Madinah. Hanya Allah lah yang mengetahui. Tafsir Ibnu Katsir. Perintah zakat mulai diberlakukan setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap selama 17 bulan. Di sanalah turun ayat 183 sampai 184 surat Al-Baqarah, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya saum bulan Ramadan. Tidak lama setelah itu, dalam bulan Ramadan tahun itu pula diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah atau zakat fitrah sebelum perintah zakat atau zakat harta. Demikian juga seperti yang diterangkan oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 syak kurma atau syak gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Zakat inilah yang kemudian populer dengan sebutan zakat fitrah. Selanjutnya ditetapkan pula perintah zakat harta atau zakat mal sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga turun pada tahun kedua Hijriah. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsir surat Al-An'am ayat 141. Dan berikanlah haknya pada hari ketika panennya. Kata haknya atau hokahu sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula hal ini bisa dilihat pada tafsir Al-Qurtubi ayat 141 dari surat Al-An'am. Nah, buat teman-teman, sudah siap nggak zakat fitrahnya? Jangan lupa menunaikan kewajiban satu lagi di bulan Ramadan sebelum bulan Ramadan ini berakhir. Semoga Allah membalas semua amal ibadah kita dan semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Dan rukun Islam yang selanjutnya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Puasa artinya menahan makan dan minum serta hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuan seseorang berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dimulai dengan sahur. Nah, waktu sahur adalah sebelum subuh.
dan diakhiri dengan waktu berbuka, yaitu ketika berkumandangnya azan maghrib. Ketika puasa, kita dianjurkan loh memperbanyak amal soleh. Macam-macam puasa. Puasa ada puasa wajib dan puasa sunnah. Seperti kakak-kakak ketahui ya, bahwa wajib itu artinya kita harus menjalankannya. Menjalankannya mendapatkan pahala, tidak menjalankannya kita mendapat dosa, Kak. Dan selanjutnya ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini apabila kita menjalankannya, kita mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak menjalankannya juga tidak apa-apa. Nah, puasa wajib ada puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Sedangkan puasa sunnah ada puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Muharram, dan sebagainya. Itu adalah macam-macam berpuasa. Yuk kita semangat untuk berpuasa ya. Dan rukun iman yang terakhir yaitu pergi haji bila mampu. Pergi haji ke Mekah wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya. Ibadah haji dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Zulhijjah. Pergi haji wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Mampu artinya mampu dalam hal biaya untuk perjalanannya dan mampu karena badannya sehat. Ibadah haji dan Idul Adha. Wah, kakak-kakak pasti pernah mendengar ya, ketika kita sedang beridul adha atau idul kurban, banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Kira-kira apa hubungannya ya? Hubungan antara ibadah haji dan Idul Adha disebutkan atau tertera pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah Nabi Ismail. Diceritakan dalam kisah Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim diwahyukan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Karena Nabi Ibrahim bingung, karena dia menyayangi anaknya, tapi dia juga harus menuruti perintah Allah. Dia merenung di padang Arafah yang disebut wukuf. Setelah beliau wukuf di Arafah, akhirnya beliau menentukan pilihan untuk melaksanakan perintah Allah. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail digantikan menjadi domba untuk disembelih. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus dari ujian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan wukuf di Padang Arafah menjadi urutan ibadah haji umat Islam, di mana Padang Arafah menjadi tempat perundungan kesalahan dan dosa-dosa umat muslimin. Itu adalah kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan hubungannya dengan ibadah haji umat Islam. Insya Allah kita semua akan melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir video ini, yaitu Bu Guru akan menjelaskan tentang penugasan kepada kakak-kakak semua. Yang pertama, kakak-kakak mohon mengerjakan worksheet PAI materi rukun Islam pertemuan kedua. Di sana kakak-kakak akan menggunakan gunting dan lem. Dan selanjutnya ada mengerjakan buku paket halaman 14, yaitu berupa latihan soal pada materi rukun Islam. Selamat mengerjakan. Sekian pertemuan kita hari ini. Sebelum selesai, yuk kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kakak-kakak level 1.